Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para peserta pembelajar pendidikan agama Islam LDA kelas A yang saya banggakan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dianugerahi kesehatan, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita bisa melakukan silaturahmi untuk pelajaran pagi hari ini. Semoga saya doakan yang terbaik untuk Anda semua, dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan kreativitas untuk mengembangkan ilmu dan amal soleh untuk lingkungan kita masing-masing. Para peserta pembelajar yang saya hormati, sebagaimana yang sudah saya unggah di laman Google Classroom kelas Anda maupun di WhatsApp grup kelas Anda ini, bahwa agenda pada pagi hari ini adalah mengkonfirmasi dengan cara mempresentasikan tugas yang minggu lalu sudah saya berikan untuk mengembangkan dan memperdalam topik tentang bagaimana hubungan Islam dan tradisi lokal. Sebagaimana instruksi dalam tugas tersebut, saya meminta Anda untuk menjelaskan atau mendeskripsikan secara singkat, boleh dalam bentuk makalah, tapi diringkas begitu, boleh dalam bentuk PPT atau bahkan boleh dalam bentuk audio visual mungkin yang sudah Anda kumpulkan ya. Tugas tersebut mendiskusikan paling tidak 4 hal atau 4 rumusan masalah, yaitu Anda mencari contoh ya dari tradisi lokal yang masih ada di lingkungan Anda tinggal atau asal Anda dari mana. Angkatlah sebuah kasus tentang praktek keagamaan yang menggambarkan tentang terdapat hubungan antara Islam dan tradisi lokal di lingkungan Anda. Ungkaplah makna yang dikandung dalam prosesi itu, sebetulnya maknanya apa gitu. Dan saya juga meminta Anda sikapnya bagaimana merespon fenomena tersebut. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya, kita bahas minggu yang lalu bahwa ada berbagai pola respon terhadap hubungan antara Islam dan tradisi lokal ya. Ada yang berposisi akomodatif, artinya menerima tradisi itu sebagai sesuatu yang tidak bermasalah begitu. Jadi ada simbiose mutualisme, akulturasi, asimilasi antara Islam dan tradisi lokal. Namun juga ada yang menolak ya, bersifat normatif karena akan memisah antara ajaran-ajaran agama dengan adat istiadat lokal yang ada. Kemudian ada juga yang lebih bersifat kontekstual ya, jadi hubungannya lebih bersifat fungsional. Nah, apa sikap Anda yang Anda pilih dalam menghadapi fenomena tersebut? Kemudian termasuk di dalamnya dijelaskan bagaimana praktek tersebut di dalam jika ditinjau dari ajaran agama. Nah, saya akan meminta Anda yang sudah mengumpulkan ya, kalau belum mengumpulkan ya tentu saja tidak saya tunjuk, walaupun nanti berkonsekuensi pada persoalan penilaian. Jadi mohon yang sudah mengumpulkan nanti untuk menyiapkan presentasinya. Nah, karena waktu kita cukup terbatas dan peserta pembelajar ini jumlahnya sangat banyak ya, lebih dari 100, maka tidak mungkin semuanya untuk presentasi.
tahap awal saya bersifat menawarkan saja eh, apa namanya kepada peserta pembelajar siapa yang bersedia untuk presentasi secara singkat boleh hanya dengan lisan saja dari tugas yang sudah dikumpulkan. Jadi dideskripsikan saja secara lisan singkat atau boleh kalau ada apa namanya eh, slide atau film atau audiovisual yang mau ditampilkan juga saya persilahkan. Itu saya tawarkan pertama. Kemudian bisa juga nanti saya secara random akan menunjuk di antara Anda yang harus mempresentasikan tugas yang sudah dikumpulkan. Saya akan melakukan proses penilaian ya dari apa yang Anda presentasikan sehingga memiliki poin untuk bagi siapa yang bersedia atau bisa presentasi secara maksimal ya. Nah, jika Anda mau presentasi, saya mohon untuk secara singkat saja masing-masing presenter ya mohon di bawah 5 menit ya. Karena ini pesertanya sangat banyak jadi mohon dibatasi waktunya. Jadi secara singkat saja. Nah, demikian teman-teman pengantar untuk pagi hari ini. Saya persilahkan bagi yang apa namanya mau presentasi, saya tawarkan terlebih dahulu. Siapa yang mau mengambil kesempatan ini? Tolong ditunjuk namanya dan prodinya karena saya akan melakukan pencatatan secara langsung. Saya persilakan siapa yang mau mengambil kesempatan ini. Saya Pak Rafli Boleh. Muhammad Rafli. dari Oke. Prodi Teknik Lingkungan Pak. Oke, sebentar Mas. Saya Rafli Muhammad. Rafli Muhammad 2235131000. Iya Pak. Oke. Silahkan Mas Rafli Muhammad yang Eh, mengawali kesempatan ini. Apakah saya boleh cuman menjelaskan tanpa menampilkan slide-nya Pak? Boleh mau menampilkan atau tanpa menampilkan? Oke Pak, siap. Jadi saya mengambil tradisi yang bernama Saprahan Pak dari Kalimantan Barat, Oke. di mana Saprahan itu pada intinya makan bersama-sama di lantai, tapi kami tidak memakai piring, Pak. Tapi kami memakai alas alas makanannya itu memakai daun pisang, Pak. Daun pisang ditaruh di tengah sebuah ruangan. Nanti kami akan me- menaruh nasi dan lauk pauk di atasnya. Di situ saya beranggapan bahwa hal ini, sapraan itu tidak melanggar syariat Islam karena mereka memiliki tujuan dan makna untuk meningkatkan silaturahmi dalam suatu komunitas. Di situ yang saya dapatkan waktu bagi saya tentang saprahan. Apakah begitu, Pak? Eh, eh, Pak, maaf Pak, Bapak, saya tidak dengar suara Bapak. Nah, Halo, apakah mendengar suara saya? sudah Pak, Sudah. sudah dengar. Oke. Maaf Mas, mungkin saya mengkonfirmasi tradisi itu dilaksanakan di hari-hari tertentu atau kapan saja? Di sini diadakan pada saat perayaan pernikahan atau misalnya kelahiran seorang anak, biasa dilakukan untuk merayakan sesuatu yang baik, Pak. Jadi ada Tapi tidak tidak ada unsur yang suatu unsur yang melanggar agama, tidak ada. ya.
Jadi itu ada momen-momen tertentu ya, memang ya ada acara-acara tertentu begitu. Siap, ya Pak. Oke, boleh saya anu Mas mungkin dijelaskan kira-kira yang mengandung unsur norma Islam itu apanya? Apakah ada ritual tertentu yang mungkin beririsan dengan sunnah-sunnah tertentu seperti doa atau apa itu ada nggak? Oh iya ada, karena setiap saperahan itu Pak, karena itu awalnya saperahan itu pada saat kerajaan Sambas Pak, Kesultanan Sambas. Jadi Iya sebelum iya. mereka melakukan saperahan, mereka harus Ya. doa bersama-sama dan zikir bersama-sama dulu sebelum makan Oke bersama-sama. oke oke Karena baik. itu digunakan supaya mereka itu berkumpul bersama untuk berdoa bersama, makanya ada saperahan supaya mereka bisa makan gitu Pak. Dulu. Oh begitu. Ya, Apakah tradisi itu masih kuat Mas Rafli sangat Muhammad? kuat terutama di Masih. daerah Sambas Pak, Oh, di Sambas ini tepian. daerah hulu atau hilir? Kayaknya daerah, saya kurang tahu di mana daerah hulu atau hilir, Pak. Tapi Hmm. memang itu daerah-daerah dekat perbatasan Malaysia sudah, Pak. Oke, oke, oke. Saya Masih sering cukup ke kuat ya. sana. Sampai hari Sangat ini kuat, masih Pak. cukup kuat ya. Kalau di Pontianak, daerah saya, Hmm, Sapraan itu cuman diadakan pada saat upacara-upacara khusus. Tapi bagi orang hmm, Sambas di sana, setiap ada pernikahan, ulang tahun, hmm. pasti ada Saprahan, Pak. Oke. Kalau jenis makanannya Mas, mungkin apakah ada pernik-pernik tertentu, bentuk tertentu atau makanan apa saja? Bisa menggunakan makanan apa saja, Pak. Tapi biasanya kami menggunakan masakan khas Melayu, Pak. Oh, khas Melayu. Iya. Apa itu? Nasi nasi lemak atau nasi apa kalau khas Iya, Melayu? Pak, nasi lemak, Oh, sehabis itu kalau tidak salah kami asam pedas, Pak. oke. Asam pedas, sayurnya sayurnya kami lebih sering memakai sayur lalap biasanya Hmm. daripada sayur yang berkuah karena kami makannya pakai tangan karena saprahan, Pak. Ya, 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 ya. Kalau doanya ya, anu, doa-doa Islam dan dipimpin Iya, oleh iya. seorang seorang ustadz atau ulama atau gimana? Biasanya kami ada biasanya kami setiap kepala keluarga, Pak, yang memimpin doa, Pak. Oh, oh kepala keluarga Ya, yang biasanya itu. biasanya Oke. kepala keluarga atau biasanya kepala keluarga akan mencari seorang yang mampu memimpin. Biasa Oke. seperti itu. Baik. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman ini bagus sekali yang sudah dimulai dari Mas Rafli Ahmad. Cukup begitu ya, sederhana itu yang saya maksud. Jadi, cukup bagus, cukup Anda mendeskripsikan contohnya, kemudian dicari titik-titik irisannya dan, antara tradisi itu dengan Islam dan sikap Anda dalam posisi bagaimana menyetujui, mengkritisi, atau menolak, yaitu bebas saja, yang penting Anda punya kemampuan, apa ya, ada argumen yang bisa menjelaskan itu. Baik, terima kasih Mas Rafli Ahmad, sudah saya dokumenkan, pendapat Anda. Silakan saya Oke, Pak. tawarkan ke yang lain. Saya, saya izin ke toilet, Pak. Baik, Pak. Ya, siapa yang berikutnya? Anissa Nabila, Ayo, Pak. betul? Anissa Nabila? Ya, Oke, silakan Anissa. ya betul, Pak. Ya, sebentar saya tulis. Sebelumnya saya izin udah bisa buka kamera ya, Pak. Oke, Anissa ya, Anissa siapa tadi? Anissa Nabila. Sebentar ya, saya Ya, N-nya double ya. Anissa Nabila. Apakah betul 235120444? ya betul, Pak. Oke, silakan Anissa Nabila Putri ya. Betul? Ya, Oke, silakan untuk Anissa. mengambil contoh dari Ya, untuk silakan. mengambil contoh dari tradisi Islam di Nusantara yang sampai saat ini masih dijalankan yaitu tradisi Sekaten atau peringatan yang dinamai dengan Maulid Nabi yang dilaksanakan setiap tahun di Keraton Soekarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Sekaten ini merupakan budaya peninggalan Sunan Kalijaga yang kala itu
berupaya untuk menyebarkan agama Islam. Sekaten diadakan secara rutin tiap tahunnya pada tanggal 5 hingga 11 Rabiul Awal. Dikenal sebagai bulan Mulut dalam kalender Jawa dan diakhiri pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan pelaksanaan perayaan Grebek Mulut. Upacara sekaten terdiri dari 5 proses, yaitu mios gangsa, numplak wajib, kondur gangsa, grebek, dan bedol songsong. Untuk mios gangsa, itu tahap di mana gamelan istana yang disebut Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Ngawilaga dikeluarkan dari dalam keraton. Selanjutnya, gamelan mulai dimainkan dari pukul 15 atau jam 3 hingga pukul 23 atau jam 11 malam. Pada pukul 20, utusan dari anggota kerajaan berbagi udik-udik yang terdiri dari bunga, uang logam, Halo, terputus Anissa Nabila suaranya. Apakah jaringannya ada masalah? Halo, malam dengan mengembalikan gamelan. Lalu ada selanjutnya gerbek. Gerbek itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal pagi. Ya, maaf Bapak, di keluar. ya, silakan lanjutkan. Selanjutnya itu ada proses grebek yang diadakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Digelar hajat oleh keraton dengan membagikan 3 gunungan kakung, 1 gunungan estri, 1 gunungan darat, 1 gunungan kepak. Halo, apakah teman-teman yang lain ada gangguan dari presentasi Anissa Nabila? Suaranya terputus di sini. Teman-teman yang lain mendengarkan nggak? Tidak, Bapak. Enggak, Pak. Kayaknya ini ada persoalan jaringan ya, Anissa. Halo, Anissa Nabila. Saat ini terputus suaranya. Maaf Bapak, jaringan saya sedikit. Iya, ada problem ya. Ini di kos-kosan atau di mana ini? Iya, di kosan, Pak. Iya, mungkin jaringan internetnya. Oke, sekarang udah jelas. Silakan lanjutkan sebentar lagi. Untuk proses yang terakhir itu ada bedol songsong. Bedol songsong itu digelar di Bangsal Pangelarang, Keraton Jogja pada malam hari, yaitu pukul 10 di tanggal 12 Rabiul Awal. Proses ini berisi pertunjukan wayang selama semalam suntuk. Adapun pada tanggal 12 Rabiul Awal sore, songsong dan atau payung agung yang dipasang selama sekaten di bedol atau dicabut dari pelataran pagelaran untuk dibawa masuk kembali ke dalam keraton. Mungkin itu. Kalau menurut saya sendiri, tanggapan saya terhadap tradisi ini, saya kurang setuju karena untuk dalam Islamnya sendiri tidak ada ajaran untuk seperti ini, tapi kembali lagi kepada tradisi manusia masing-masing. Oke. Anissa Nabila berposisi menolak berarti bisa disimpulkan begitu? Ya, Pak. Boleh argumen atau alasan Anda mengapa menolak tradisi ini dan berdasarkan norma apa yang Anda pahami? Alasan saya sendiri karena menurut saya dalam Islam sendiri nggak ada ajaran untuk seperti ini, Bapak. Tapi kembali lagi untuk masing-masing tradisi atau daerah. Oke. Mungkin apakah Anissa Nabila menemukan nilai-nilai dalam tradisi sekaten itu yang mungkin berbenturan dengan norma Islam? Mungkin bisa diberi contohnya seperti apa yang menurut tafsir Anda atau pemahaman Anda itu berbenturan? Seperti pada penampilan wayang, patung-patung wayang itu. Ya, itu menurut Anda berbenturan dengan norma Islam gitu ya? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Anissa Nabila yang sudah mengangkat contoh kasus tentang sekaten. Ini memang ada banyak di daerah yang masih hari ini mungkin
masih dilestarikan ya di daerah sekitar Islam Mataraman ya, di Jogja, di Solo, tradisi itu masih cukup kuat ya. Terima kasih Anissa Nabila yang menjadi orang kedua untuk presentasi ini. Berikutnya siapa yang mengambil kesempatan lagi? Saya, Bapak. Oke, Syafa Taskia, betul? Betul. Sebentar saya cari nama Anda. Dari prodi apa ini? Arsitektur. Oke, Syafa Taskia. Syafa Taskia 235120414. Iya. Oke, silahkan Syafa. Bapak, jadi di sini saya ambil contoh tradisi lokal dari Lampung, namanya Betamat Quran. Jadi Betamat Quran ini merupakan tradisi adat Lampung yang sampai sekarang masih rutin dilaksanakan. Itu tuh Betamat Quran itu kegiatan membaca Al-Quran saat ini pesta perkawinan. Jadi Hmm, pada tradisi Betamat Quran itu kita setelah setelah pengantin pria dan wanitanya ijab kabul, lalu dirias dengan tema Arab, habis itu penyebutan pengantin wanita, lalu membaca Al-Quran juz 30. Tapi hmm, di sini saya kurang tahu Betamat Quran ini 30 juz atau ada yang juz 30 saja. hmm. Kayaknya beda-beda. Oke. Betamat merupakan meminta keberkahan dari membaca Al-Quran untuk mengharapkan keturunan yang soleh-soleha di masa yang akan datang. Hmm, Proses betamat Al-Quran itu disebut juga sebagai tilawah tamat. Jadi kayak kita habis pesta perkawinan itu tilawah Al-Quran. hmm, Memiliki makna yang mendalam dalam konteks keagamaan Islam. hmm. Buat saya sendiri, saya setuju dengan acara tradisi betamat Quran ini karena ini kan tilawah Al-Quran gitu. Jadi Hmm. baik. Terus juga maknanya baik untuk mengharapkan keturunan yang soleh-solehah. Oke. Sudah deh. Oke. Baik, terima kasih Syafa. Mungkin sedikit saya konfirmasi. Tradisi ini mungkin bisa digambarkan lebih apa ya, lebih jauh. Mungkin saya mengkonfirmasi itu yang membaca itu seluruh hadirin atau hanya sekelompok hafid atau bagaimana? Sebenarnya seluruh hadirin, tapi bukan seluruh tamu gitu, Pak. Jadi waktu ijab kabul, yang mungkin keluarga inti sama kerabat-kerabat terdekat, nah itu membaca tilawah, terus ada yang memimpin. Oh, ada yang memimpin. Berarti apakah seperti tradisi tahlil atau yasinan begitu? Iya, mirip seperti itu. Oh, tapi bareng-bareng gitu ya? Iya, bareng-bareng. Oh, itu mengikuti prosesi ijab kabul. Pasti di ijab kabul, nggak ada di momen yang lain, di acara, di tradisi apa, di artinya acara-acara yang lain tidak. Yang saya tahu itu adanya di pesta perkawinan setelah ijab kabul Perkawinan. Oke. Itu di daerah mana saja itu kalau boleh tahu? di Lampung. Saya tahunya di Lampung, Pak. Di Lampung ya. Baik, baik, baik. Itu ada yang 30 juz seperti khataman, ada yang hanya juz 30 gitu ya. Iya, ada yang hanya juz 30, ada juga yang juz 30-nya hanya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Berarti kalau juz 30 apalagi cuma surat itu berarti tanpa membawa mushaf Al-Qur'an ya, artinya itu hanya dihafal gitu ya. Iya. Oke. Tradisi itu masih cukup kuat di daerah Lampung. Ada yang cukup kuat mungkin di daerah pedalaman, ada juga yang udah memudar, Pak. Oh, yang memudar biasanya Biasanya di di kota, di daerah Oh kota. gitu, yang mungkin di pedesaan, di pedalaman yang tradisinya masih kuat itu masih 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 ada ya sampai hari ini ya. Ya. Oke, baik, terima kasih presentasinya dari Syafa Taskia Maghfira. Terima kasih. Ya, masih ada waktu, silakan yang mengambil kesempatan berikutnya. Saya Bapak, Oke, boleh. Zahra Kamila, apakah betul? betul Bapak, Ini dari prodi mana? dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, HI ya, Zahra Kamila, saya tracing dulu. Apakah betul 233 23033?
Betul, Bapak. Oke, silakan Zahra Kamila dari Prodi HI. Silakan. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan pewayangan sebagai media dakwah Wali Songo di Jawa Tengah. Silakan. Pertunjukan wayang ini biasanya diawali dengan narasi dalang mengenai gambaran awal atau tema yang dibawakan dalam pertunjukan. Kemudian dilanjutkan dengan dialog antara tokoh-tokoh wayang yang dibawakan oleh seorang dalang tersebut. Pada zaman dulu, Sunan Kalijaga yang menjadikan wayang sebagai media dakwah Islam di Jawa melakukan banyak sekali akulturasi seperti menciptakan tembang dan karya-karya seni sebagai salah satu eh, salah satu media yang dapat menarik minat masyarakat untuk mempelajari agama Islam. Begitu, Bapak. Oke. Anda sendiri dari daerah Jawa Tengah? Betul, Bapak. Oh, Jawa Tengahnya mana? Saya dari Boyolali. Oh, dari Boyolali. Wah, ini kalau Boyolali, daerah Sukoharjo, itu tempatnya dalang ya? Nggih, kebetulan mbah saya juga dulu seorang dalang, Bapak. Oh, alhamdulillah. Masih dalang sampai sekarang? Eh, Alhamdulillah enggak, tapi sering sering nonton di TVRI, sering ada pagelaran wayang itu, Bapak. Oh, ya, 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 ya. Oke, Boyolalinya mana, Mbak? Saya Karanggede, Bapak. Oh, ya, ya. Kalau sikap Zahra Kamila sendiri gimana? Kalau secara agama itu kan budaya itu dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang pada dasarnya sifatnya itu dinamis. Budaya bisa berubah dari baik ke buruk atau sebaliknya. Islam sebagai ukuran dia di sini berperan untuk menghindari masyarakat dari kemaksiatan dan mencapai kemaslahatan. Selama budaya ini tidak tidak melewati batas-batas yang diterapkan dalam agama, insya Allah eh, baik-baik saja, Bapak. Saya setuju dengan kebudayaan tersebut. Oke, baik. Ya, terima kasih Zahra Kamila yang tadi hampir mirip-mirip dengan ya kalau di Jawa tadi yang masih cukup kuat, apalagi Islam Mataraman ya, Jogja, Solo dan sekitarnya itu sekaten ya, itu memang juga cukup kuat. Nah, yang lebih luas lagi adalah budaya tradisi wayang ya, wayang kulit dalam konteks ini ya, Zahra Kamila ya. Betul Betul, ya, Bapak. wayang kulit ya. Nah, kebetulan juga bapaknya seorang dalang. Jadi ini memang tradisi ini masih cukup kuat di komunitas pemeluk Islam Jawa ya. Ini masih cukup kuat dan bahkan kalau zaman dulu wayang itu menjadi referensi nilai juga ya. Jadi dulu kan belum ada lembaga pendidikan formal, para para pendai atau mubalik keagamaan itu juga tidak terformalisasi dalam lembaga-lembaga pendidikan ya, dan media waktu itu juga masih terbatas sehingga wayang itu menjadi media cukup efektif untuk sosialisasi nilai termasuk nilai-nilai keislaman ya. Tapi karena ini biasanya dikemas dalam bentuk pertunjukan seni, itu memang berimplikasi dengan berbagai aspek lain ya, seperti pesta pasar rakyat, kemudian interaksi sosial di sekitar itu juga biasanya akan mengiringi dan itulah biasanya yang membawa ekses mungkin ada hal-hal yang mungkin kadang ada yang tidak tepat gitu. Tapi secara substantif sebetulnya wayang ini cukup efektif bahkan mungkin hingga hari ini di komunitas masyarakat Jawa sebagai preferensi nilai yang melalui lakon-lakon tertentu, tokoh-tokoh tertentu di pewayangan itu biasanya bisa merepresentasikan sebuah nilai-nilai tertentu untuk disosialisasikan. Begitu ya Zahra Kamila ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Cukup Zahra Kamila? Cukup.
Oke, baik. Bapak. Terima Ya, kasih Bapak. ya sama-sama. Terima kasih kembali Zahra Kamila. Berikutnya masih ada waktu beberapa menit, silahkan yang mau ngambil kesempatan. Masih ada? Silahkan dari prodi lain mungkin yang belum muncul. Tadi ada arsitektur, ada HI, ya. Dua yang sebelumnya saya agak lupa tadi dari prodi apa. Silakan. Ada yang masih mau menyampaikan? Bapak, saya mau. Boleh. Nisrina Ramadanti, betul? Ya, iya Pak, saya dari Prodi Teknik Lingkungan. Oh, teknik lingkungan. Sebentar saya Iya. tracingnya. Nisrina Ramadanti. Betulkah? 235 109. Iya benar Bapak. Oke, dari teknik lingkungan ya. Ya, Oke, silakan Nisrina. akulturasi ini saya ambil dari daerah saya itu kebetulan di Bali. Jadi Oh, ini Bali, oke. ya dimulai dari tahun 2018 itu Gubernur Bali menerbitkan instruksi itu untuk menggunakan pakaian adat Bali. Jadi serentak gitu seluruh Bali kayak mulai dari PNS, karyawan maupun sekolah-sekolah di Bali itu wajib menggunakan budaya pakaian adat Bali gitu Pak yang untuk sembahyang itu. Hmm. Nah, penggunaan pakaian ini itu wajib di setiap hari Kamis. Jadi saya sendiri karena saya sekolah Islam, jadi saya itu menggunakan pakaian itu ya sambil kerudungan gitu Pak. Hmm. Jadi ada akulturasi di situ. Nah, tujuannya kenapa kita wajib pakai itu? Jadi dari gubernur sendiri itu biar melestarikan budaya sendiri gitu. Oke. Terus kalau dari saya sendiri setuju atau enggak? Setuju karena ya balik lagi karena kita generasi muda terus kenapa enggak buat ngelestariin budaya sendiri gitu. Terus kalau dari tinjauan dari agama boleh nggak sih sebenarnya saya cari referensi gitu sebenarnya kalau dari saya sendiri boleh selagi tujuan sama niat kita menggunakan pakaian adat tersebut itu apa gitu. Terus ada juga yang bilang kayak itu bukannya menyerupai agama lain ya, tasyabuh gitu. Sebenarnya kalau misalnya tujuan kita bukan untuk meyakini agama mereka, selagi tujuan kita benar gitu, nggak apa-apa kan Pak ya? Hmm. Gitu sih Pak menurut saya. Oke, wah ini menarik. Menarik Sebenarnya saya sekali. ada sih Pak Iya, contoh fotonya, tapi kalau ini saya nggak bisa share screen. nggak apa-apa, nggak. Hmm. Mungkin saya bisa membayangkan atau menebak itu pakaian Bali, maaf khususnya yang perempuan itu apakah pakai kebaya begitu, warna putih, pakai jarik gitu ya bawahnya, betul nggak? Iya Pak, benar. Tapi kalau Hmm. misalnya yang muslim gitu bisa diganti kayak yang cewek pakai kemeja, tapi untuk bawahnya tetap pakai jare gitu. Boleh pakai jilbab atau tidak? Boleh Pak, boleh. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih nih Srina Ramadanti. Bagus sekali yang dicontohkan ya tentang pakaian. Ya inilah teman-teman mengapa saya mengangkat topik ini karena kita kadang ini itulah yang saya jelaskan bahwa ketika Islam datang ke Indonesia dan kemanapun itu pasti ada proses dialektika dengan tradisi lokal. Nah, apalagi di Indonesia ya kita ini kan karakter kultur kita itu sebetulnya kan agraris maritim ya. Sebuah masyarakat yang berbasis pada agraris maritim itu memang kaya dengan tradisi, kearifan lokal, ritus-ritus yang itu muncul dari proses hidup dengan lingkungan ya. Dan ketika itu terekspresi dalam bentuk-bentuk tradisi atau adat istiadat itu memang memiliki keunikan ya, kearifan-kearifan lokal itu yang pada sisi-sisi tertentu ketika bertemu dengan nilai lain di luar dirinya itu ada proses-proses dialektika semacam itu. Nah, dan itu bukan hanya terhadap Islam ya, tadi Nisrina mengatakan apakah ini meyakini agama lain loh, pakaian Bali itu mungkin memang komunitas, masyarakat Bali itu memang mayoritas beragama Hindu. Tetapi
Hindu yang dipraktekkan di Bali itu juga tidak sepenuhnya Hindu dalam sebagaimana sumbernya dari India. Ya, jadi orang Hindu Bali itu kan menafsir ulang bagaimana kehinduan itu dilokalisasi atau dikontekkan dengan lokal di situ. Itulah kemudian muncul Hindu Bali yang mungkin dari atribut pakaiannya juga khas. Jadi kalau tadi Anda mengatakan apakah ini juga meyakini keyakinan orang Bali pun yang keyakinannya Hindu juga sebetulnya Hindu juga ditawar, dinegosiasi ulang, kemudian terbentuklah namanya Hindu Bali seperti itu. Jadi ketika Nisrina mengenakan pakaian sesuai adat orang Bali, bukan adat Hindu itu sebetulnya, tapi khas orang Bali. Nah, posisi Anda yang tadi tidak mempersoalkan, menerima, dan Anda mengatakan itu bagian dari dinamika budaya, dan begitulah karakter kebudayaan itu selalu memiliki karakter berubah terus-menerus dan punya daya adaptif, atau kalau dalam kajian antropologi disebut dengan akulturasi atau asimilasi. Itu hal yang memang alamiah di dalam proses-proses kebudayaan. Nah, Islam Indonesia sebetulnya memiliki karakter kemampuan menawar ulang itu. Makanya di berbagai daerah di Indonesia, Islam itu berasimilasi dengan tradisi lokal. Kalau nanti di Jawa ya menjadi Islam Jawa, di Padang menjadi Islam Padang. Di Bali mungkin ada karakter Islam Bali dengan contoh kasus yang Nisrina kemukakan tadi bagus sekali. Nah, persoalannya adalah dalam tafsir tertentu apakah ini bergesekan dengan norma-norma Islam. Ya, ini tergantung dari cara menafsirkan ya. Karena ada berbagai macam tafsir. Ini saya kira sudah kita bahas tentang sumber-sumber ajaran Islam ya. Di situ kan secara garis besar ada sunnah, ada Al-Quran, kemudian ada sunnah dan ada ijtihad. Nah, ijtihad ini sebetulnya ruang tafsir yang cukup terbuka, sehingga pada kasus-kasus seperti tradisi lokal semacam ini, mestinya metode ijtihad inilah yang harus beroperasi atau berfungsi ya. Cuma sayangnya di ranah ijtihad inilah di dalam diskus keislaman itu cukup minim ya. Literasi komunitas Muslim sendiri dan para ulama kontemporer tidak cukup banyak berkreasi untuk menafsirkan ulang terhadap norma-norma Islam dalam konteks kekinian. Nah, inilah teman-teman yang saya sampaikan, Islam itu akhirnya cenderung defend atau bahkan konservatif. Ketika berjumpa atau ketika menemui persoalan dengan modernitas contohnya, atau dengan tradisi lokal dalam konteks topik ini, ya biasanya posisinya cenderung kalau tidak berhasil menemukan titik temu, biasanya cenderung defend. Kemudian tapi sayangnya tidak menemukan alternatif yang bisa ditawarkan dan diterima oleh khalayak atau masyarakat pada umumnya. Inilah kemudian Islam itu kalau tidak menang atau terpisah ya akhirnya terpinggirkan. Nah, ini kan saya kira strategi kebudayaan yang kurang firm, kurang kurang strategik sebetulnya untuk konteks kekinian. Saya ambil contoh begini teman-teman. Ada fenomena menarik di Jogja khususnya ya saya amati. Tradisi-tradisi lokal kejawaan, saya ambil contoh di komunitas orang Jawa. Dulu Islam itu masuk atau diterima secara masif itu kan justru karena kemampuan akomodatif terhadap tradisi lokal. Itulah mengapa pada masa penyebaran Islam di periode-periode awal itu justru menggunakan tradisi lokal sebagai media efektifnya. Media strategiknya justru di tradisi lokal. Itulah kemudian Islam bermetamorfosis menjadi praktek-praktek Jawa Islam, kemudian lokalitas-lokalitas itu justru menjadi bagian dari Islam gitu. Termasuk tadi yang dikemukakan siapa tadi Zahra Kamila kalau tidak salah tentang wayang dan lain sebagainya. Nah, itu di Jawa justru tradisi lokal itu menjadi bagian. Itulah mengapa Islam akhirnya diterima secara masif dan akhirnya Islam menjadi mayoritas. Nah, itu seperti itu. Tetapi
belakangan ada kecenderungan bahwa norma Islam berdiri sendiri dan kemudian berposisi memisah ya, atas nama pemurnian Islam itu kemudian memisah. Nah, kasus fenomena di Jogja justru sekarang tradisi-tradisi lokal itu diambil oleh, katakanlah saya amati seperti di gereja-gereja Katolik. Itu justru sekarang cukup akomodatif dan menggunakan tradisi lokal Jawa sebagai media yang cukup efektif menjadi bagian dari ritual keagamaan. Beberapa gereja di Jogja contohnya, terutama gereja Katolik ya, dan beberapa gereja Kristen Jawa itu contohnya khotbahnya pakai bahasa Jawa. Kemudian pakaiannya bahkan kalau ke gereja itu yang laki-laki pakai blangkon, pakai beskap, kemudian yang perempuan itu pakai jarik ya, kemudian kebaya Jawa gitu ya. Bahkan iringan-iringan lagu-lagu rohaninya pakai gamelan gitu, tidak lagi pakai piano atau organ yang itu sebetulnya berbasis pada kultur Eropa gitu. Nah, gereja Kristen Jawa maupun gereja-gereja Katolik itu justru menggunakan itu sebagai media. Nah, agak berbeda pada kasus di Islam ya. Beberapa pemahaman atau beberapa kelompok itu justru menarik garis batas mana norma Islam dan mana adat, dan tidak ada upaya bagaimana sih menemukan titik substantif yang mungkin bisa dinegosiasi. Nah, ini yang sering muncul seperti itu. Seperti pada kasus terbaru pada soal pakaian contohnya. Eh Kalau di tingkat nasional, contohnya songkok orang kalau cowok itu songkok apa namanya apa ya, peci hitam itu yang dipakai seperti Soekarno itu. Kemudian para kiai di pesantren itu dulu kan memakai songkok itu sebagai wujud negosiasi dan wujud identitas Islam Indonesia gitu. Walaupun belakangan kemudian penutup kepala bagi cowok yang ala-ala Turki, ala-ala Afghanistan, ala Timur Tengah itu justru menguat sekarang itu. Tapi sebetulnya dulu kita punya kreativitas untuk menawar ulang dengan menampilkan tradisi-tradisi semacam itu. Nah, inilah teman-teman mengapa saya angkat topik ini supaya kita mengkritisi dan kemudian bisa apa namanya berkreasi untuk bagaimana sih berislam dalam konteks negara Indonesia semacam ini. Jadi itu ya teman-teman tujuan dari topik ini. Dari seluruh presenter yang tadi sudah bersedia menawarkan diri presentasi, bagus-bagus semua dan saya tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui sikap Anda, itu kembali kepada konteks lingkungan Anda masing-masing dan kemampuan Anda untuk mengkritisi itu semua. Nah, begitu ya teman-teman. Sayang sekali waktunya ini sudah pukul sekian dan saya harus apa namanya menyiapkan untuk beralih ke kelas lain. Mohon maaf hari ini saya agak banyak jadwalnya, ada 4 kelas yang harus saya ampu. Jadi sayang sekali waktu kita terbatas sehingga presentasi saya batasi sampai di sini. Nah, teman-teman, pada minggu depan ini pertemuan ke-12, masih ada pertemuan ke-13 dan 14. Jadi tinggal 2 kali pertemuan. Minggu depan kita akan membahas tentang aliran-aliran atau sekte atau madhab atau kelompok di dalam Islam ya. Besok menjelang hari H akan saya share mengapa ada berbagai macam madhab, ada berbagai macam kelompok di dalam Islam sendiri, di tingkat dunia maupun bahkan hanya di Indonesia pun ada berbagai macam kelompok, dan apa ragamnya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kelompok-kelompok semacam itu. Minggu depan kita akan bahas beralih ke topik baru tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin apa namanya nanti bisa dikaji ulang, diperdalam, diperluas dengan Anda membaca banyak referensi, dan saya kira mengamati lingkungan sekitar Anda untuk mengembangkan topik ini. Nah, mengenai presensi silakan nanti dicek presensinya, kemudian kalau ada yang belum presensi, mohon untuk di screenshot Zoom ini
dan kirimkan ke saya sebagai bukti bahwa Anda sudah mengikuti pembelajaran dan akan saya presensikan. Demikian barokallah, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.